Topik hari ini adalah bangunlah altarmu. Kalau saudara membaca Kejadian, Keluaran, dan seterusnya khususnya di Perjanjian Lama, saudara baca di situ saudara akan jumpai kata mesbah berulang-ulang disebutkan, atau dalam bahasa Inggrisnya altar. Kata mesbah itu muncul pertama kali di sini nih, di Kejadian 8 ayatnya yang ke-20. Tapi sebetulnya mempersembahkan sesuatu di atas altar itu atau mesbah sudah dilakukan oleh Kain dan Habel. Kain dan Habel juga sudah mempersembahkan sesuatu. Di Kejadian pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-3, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat 4, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Nah, saudara, memang di sini tidak muncul kata altar, tapi yang pasti mereka ini membuat satu tumpukan. Bisa jadi Kain membuat tumpukan kayu-kayu, ranting-ranting, kemudian dia menaruh persembahan di atasnya. Bisa jadi Habel juga melakukan yang sama. Sudah pasti Habel melakukan hal yang sama ya, karena Habel itu mempersembahkan korban persembahan. Nah, tapi bukan dalam bentuk altar batu atau susunan-susunan batu seperti itu ya. Jadi tidak muncul kata altar di sini atau mesbah, tapi sebetulnya mereka juga membangun altar. Saudara-saudara, menarik sekali, ini jarang dibahas. Kenapa kok banyak sekali kata mesbah ini muncul di Alkitab? Nah, mesbah itu adalah sebuah media. Sebuah media di mana saudara di atasnya ada sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan itu, saudaraku, sangat menghargai yang namanya mesbah, dan Tuhan sebetulnya mencari mesbah. Yohanes pasal 4 ayat 23-24 berkata, sudah tiba saatnya penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa dalam bahasa Inggrisnya dikatakan mencari penyembah yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara, kenapa mesbah itu penting? Altar itu penting buat Tuhan. Karena, saudara, setiap persembahan itu ditaruh di atas mesbah itu. Tuhan mencari, Allah Bapa mencari penyembah yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Altar pribadi kita adalah hati kita atau roh kita, inti diri kita itu adalah altarnya, mesbahnya. Di atas mesbah itu kita menaruh persembahan. Ya, jadi hati kita itu adalah altar. Katakan hatiku ini adalah altar atau mesbah. Kak, saudaraku, hal yang penting dalam kehidupan kita, firman-Nya bilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena, saudara, hati kita ini adalah inti kehidupan kita, ya, sumber kehidupan kita. Semua yang jahat juga dari hati, yang baik juga dari hati, kata Yesus. Hati ini adalah rumah produksinya. Semua
sikap, perilaku, kebiasaan kita, sumbernya dari situ. Jadi kalau hatinya rusak, kehidupan seorang juga rusak. Hatinya baik, maka kehidupan seorang juga baik. Oleh sebab itu perhatikan altar hati kita. Bangun altarmu, yang pertama adalah bicara hati kita. Hati kita ini mesti diperhatikan supaya tidak ada kenajisan di sana. Sebab persembahan itu mesti kudus. Mezbahnya nggak boleh tercemarkan. Mezbahnya nggak boleh najis. Harus juga kudus. Sampai di sini sudah belajar sesuatu? Yang belajar sesuatu boleh acungi jempolnya. Ya, itulah sebabnya kalau saudara ikuti kelas-kelas coach sangat menekankan pentingnya saudara tiap hari periksa ke dalam, betul nggak? Tiap hari periksa ke dalam. Nah, dalam pola pembelajaran firman, metode light, itu keren banget di I-nya introspection. Saudara dilatih tiap kali renungkan firman, selalu renungkan firman itu ada satu bagian penting, meneliti diri kita. Kita bukan hanya meneliti apa kata firman, tapi meneliti hati kita, introspeksi. Kita meneliti apa sih yang ada di situ, gitu, motif-motif kita, iya kan? Kita perasaan-perasaan kita yang ada di situ. Ya, sebetulnya di hati kita itu ada semua data-data dari perasaan kita, data-data daripada pikiran kita, data-data dari kehendak kita, data-data dari ego kita, semua itu adanya di hati kita. Ya. Karena dari situlah hati ngolah semuanya. Hati nampung dan ngolah. Sebab itu penting sekali untuk kita selalu memeriksa ke dalam hati kita. Selidiklah akan aku, ya Allah. Ya, ketahuilah. Ini bagian penting, saudara-saudara. Bangunlah altarmu. Altar seperti apa yang kita bangun? Altar yang murni. Ini yang Paulus katakan. Aku berusaha hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah, di hadapan manusia. Kemurnian hati ini sangat penting sekali. Karena kalau hati kita udah tercemari, terkotori, hidup kita semua kotor sudah. Najis. Dan kita mencemari bukan hanya diri kita, orang lain di sekitar kita tercemarkan. Bayangkan kalau kita pelayan firman, kita pengkhotbah, kita pengajar, kita pemimpin kelompok sel, kita worship leader, kita melayani di bidang apapun yang Tuhan ngasih sama kita, tugas di gereja, di ministry-ministry pelayanan, bahkan pelayanan kita di marketplace, bisa tercemarkan karena hati kita yang kotor. Saudara, betapa seriusnya akibat kalau saudara baca di Perjanjian Lama, kita kena sesuatu yang najis, orang yang tidak najis kena sesuatu yang najis. Kalau di Perjanjian Lama, apa yang terjadi? Ada yang bisa jawab? Jadi najis. Ya, orang itu juga jadi najis. Jadi bayangkan ya, saudara ditumpang tangan sama pendetanya homo, gay, lesbi, ditumpang tangan sama hamba Tuhan yang kita nggak tahu dari mana, jelas khotbah di gereja kita yang kawin cerai. Udah 2-3 kali kawin cerainya. Kita nggak tahu ini si hamba A, hamba B, kita lihat karismanya hebat, kita ngikut dia, pada hidup dalam pornografi. Justru saudara bingung, kenapa gua pornografi melulu? Anggulo ikut orang yang pornografi, ternajiskan lo sama pornografi.
Karena ada impartasi, saudara. Ya, jadi ini yang saudara tidak mengerti hal ini, bahwa hidupmu itu bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif buat orang lain, langsung maupun tidak langsung. Ya, itulah sebabnya penting sekali Yesus ketika memuridkan, Yesus berkata, aku telah menguduskan diriku bagi murid-murid. Saya sebagai gembala, semua saudara di ruangan Zoom ini kan sudah melayani. Semua sudah melayani. Saudara ada yang jadi majelis, evangelis, guru sekolah minggu, dan lain sebagainya. Semua kita, konselor. Ayo, kuduskan hidup kita. Kalau hidupmu berkenan di hadapan Tuhan, hati nurani murni, engkau akan mengalirkan air yang baik, yang sehat, buat domba-domba yang Tuhan ngasih, jiwa-jiwa yang kau muridkan. Amin, saudara. Ya, saya harap ini menjadi komitmen kita, saudara. Komitmen kita semua. Ya. Oke, ini bagian pertama yang saya bagikan. Nah, bagian yang berikut. Oke, saya ajak saudara buka Kejadian pasalnya yang kedua, 15. Kejadian 2:15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Sejak semula Tuhan sudah memberikan kepada kita tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua yang sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31 itu terus berlangsung di muka bumi ini. Kenapa? Karena bumi adalah prototipe surga yang kelihatan. Manusia adalah prototipe Allah yang kelihatan. Bumi adalah prototipe surga yang kelihatan. Jadi Tuhan mau supaya saudara apa yang sudah Dia mulai terlanjutkan. Itulah sebabnya penting untuk mendoakan apa yang juga sudah dimulai yang baik oleh presiden-presiden Indonesia sebelumnya, khususnya oleh Presiden Jokowi, akan terlanjutkan dengan lebih baik lagi oleh presiden berikutnya. Bayangkan kalau presiden berikutnya, presiden yang tidak becus, tidak bertanggung jawab, tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka rusaklah semuanya. Nah, ini rupanya yang terjadi sama Adam dan Hawa, ya. Mereka sudah dikasih tanggung jawab untuk mengusahakan memelihara taman. Sayangnya mereka tidak becus, mereka tidak bertanggung jawab, sehingga rusaklah semuanya. Kita baca Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-11 hingga ayat 13. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Manusia gagal, saudara-saudara, untuk mengelola bumi yang sungguh amat baik ini sesuai dengan SOP, Standard Operating Procedure Allah yang menciptakan ini. Manusia menjadi rusak, dan akibatnya bumi pun rusak. Saudara-saudara, hal yang penting yang perlu kita tahu pagi hari ini. Bangun altarmu, bangun mesbahmu.
adalah berbicara mengenai tugas dan tanggung jawab untuk menata kembali, mengelola kembali bumi yang telah rusak. Itulah sebabnya perhatikan di dalam Kejadian pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, persembahan yang datang dari atas mezbah, korban bakaran itu, dari atas altar, Tuhan berkata, aku takkan mengutuk bumi ini lagi. Haleluya. Nah, saudara, setiap penyembahan harus ada hubungannya dengan proyek taat. Tuntaskan amanat agung terakhir. Setiap ibadah kita harus ada hubungannya dengan proyek taat. Tuntaskan amanat agung terakhir. Kejadian pasal 2 ayat 15 berkata, Tuhan memberikan mandat, tanggung jawab kepada manusia untuk mengusahakan. Kata mengusahakan yang muncul dalam bahasa Ibrani-nya di sini adalah abad, atau kata lain daripada abad adalah avoda. Avoda yang diserap oleh bahasa Arab, yaitu ibadah. Jadi mengusahakan atau usaha itu, atau avoda, atau abodah, atau ibadah, adalah bukan hanya bicara mengenai pekerjaan. Tetapi avoda, ibadah itu berbicara mengenai dua hal yang penting. Di dalam pekerjaan ada penyembahan, dan di dalam pekerjaan ada pelayanan. Saya ulangi, di dalam pekerjaan ada penyembahan, di dalam pekerjaan ada pelayanan. Jadi pekerjaan, pelayanan, dan penyembahan ini satu kesatuan. Satu trilogi. Tidak bisa dipisahkan. Itulah sebabnya dikotomi mencoba untuk membedakan pelayanan dan pekerjaan adalah hal yang tidak tepat. Karena dalam konsep Allah, dalam konsep Ibrani, kata pekerjaan itu adalah juga sebuah penyembahan dan juga sebuah pelayanan. Jadi ketika melakukan pekerjaan, pekerjaan harus menjadi sebuah penyembahan yang memuliakan Tuhan. Ketika melakukan pekerjaan, pekerjaan adalah sebuah pelayanan yang memberkati orang lain. Ini altar juga yang penting yang harus kita bangun, mezbah ini. Nah, nanti saya akan secara spesifik akan membahas beberapa altar penting yang harus kita bangun, saudara-saudara. Bukan hari ini, minggu depan.